Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan pelajari bersama materi tentang bangun ruang sisi lengkung yang selanjutnya. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya atau pada video-video sebelumnya kita sudah pelajari bersama, yakni materi bangun ruang sisi lengkung yang sebelumnya, yakni tabung, maka pada video kali ini kita akan pelajari bangun ruang sisi lengkung yang selanjutnya, yakni kerucut. Nah, silahkan kalian simak dan kalian pahami video berikut, materi berikut dengan sebaik-baiknya. Oke, kita mulai ya. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang alasnya berupa lingkaran dan selimut berupa juring lingkaran. Nah, silahkan kalian perhatikan sketsa kerucut berikut. Dengan memperhatikan sketsa berikut, kita dapat mengetahui unsur-unsur dari kerucut tersebut. Baik, kita pahami bahwa kerucut terdiri dari alas yang berupa lingkaran. Nah, berikut adalah alas kerucut tersebut. Kemudian, kerucut juga terdiri dari selimut yang berupa juring lingkaran. Manakah selimutnya? Selimutnya yaitu bagian atas ini. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian bisa bayangkan topi yang kalian pakai atau kalian kenakan ketika kalian sedang merayakan ulang tahun kalian. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian bawah topi ini, dia tidak tertutup, dalam arti terbuka. Nah, bangun yang seperti ini itu adalah selimut dari kerucut yang berupa juring. Nah, untuk lebih jelasnya terkait bagaimana bentuk juringnya nanti akan kita bahas setelah ini, yang tepatnya pada bagian jaring-jaring daripada kerucut tersebut. Nah, kemudian kita telah tahu bahwa unsur yang pertama yaitu alas berupa lingkaran, kemudian selimut yang berupa juring, kemudian masih ada lagi, kalian perhatikan titik C berikut. Nah, titik berikut dinamakan sebagai titik puncak. Nah, kemudian ada apa lagi? Kemudian terdapat garis PD, ini dinamakan sebagai jari-jari yang dilambangkan dengan R kecil, jari-jari dari lingkaran yang merupakan alas dari kerucut tersebut. Kemudian di sini terdapat garis BC. Nah, garis BC ini merupakan tinggi dari kerucut. Kemudian terdapat lagi garis AC, ataupun garis DC. Nah, garis AC ataupun garis DC ataupun garis CD itu adalah garis yang menghubungkan titik puncak lingkaran dengan salah satu titik yang terdapat pada yang menghubungkan titik C, titik puncak kerucut, dengan salah satu titik yang berada pada lingkaran, yaitu alasnya, alas dari kerucut. Nah, garis AC ataupun garis DC ini disebut dengan garis pelukis dan dilambangkan dengan S. Nah, jadi tersebutlah beberapa di antaranya tadi unsur-unsur daripada kerucut tersebut. Nah, kemudian kita akan bahas ke berikutnya, yakni jaring-jaring kerucut. Nah,
kita tadi sudah mempelajari unsur-unsur dari kerucut, kemudian kali ini kita pelajari tentang jaring-jaring kerucut. Nah, sekilas kalian bisa perhatikan bahwa di sisi ini, di sisi berikut ini merupakan sketsa kerucut, kemudian yang ini sketsa daripada jaring-jaring kerucut. Nah, didapat dari manakah jaring-jaring kerucut ini? Jaring-jaring ini didapat semisal kita potong selimut kerucut tersebut. Misalnya kita potong dari garis ini. Nah, kita potong sehingga ini menghasilkan suatu titik, kita misalkan titik P, titik potongnya. Kita potong menurut garis ini ke atas, kemudian kita potong juga menurut alasnya hingga dia bisa kita rebahkan seperti ini, sehingga kita dapati bagian-bagiannya, yakni ini merupakan alas daripada kerucut, kemudian ini adalah C, kemudian ini adalah titik P, dan ini sebenarnya juga merupakan titik P, tapi untuk memudahkan kita namakan sebagai titik P aksen. Nah, kemudian dari sini kita dapat juga bagian-bagiannya bahwa di lingkaran ini tadi dia memiliki R. Kemudian kalau kita ikuti potongan yang tadi, yang ini, maka ini merupakan garis pelukis dan ini juga merupakan garis pelukis daripada kerucut tersebut. Nah, kemudian kita dapati di sini bahwa terdapat busur yang merupakan bagian daripada juring. Nah, mana juringnya? Juringnya adalah ini juringnya. Nah, terkait hal ini sudah kita pelajari pada bab lingkaran. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa jika ini R dan ini adalah busur, maka kita bisa menentukan panjang dari busur P aksen. Nah, panjang busur daripada P aksen kalau kita lihat dari sketsa yang kita dapatkan dari sketsanya, maka dari sketsa kerucut tersebut kita bisa memahami bahwa panjang busur P aksen merupakan merupakan keliling dari lingkaran ataupun keliling dari bidang alas kerucut, sehingga untuk panjang busur P aksen dapat kita dapatkan ataupun kita peroleh dengan mencari keliling dari lingkaran ataupun keliling dari alas kerucut, sehingga bisa dirumuskan panjang busur P aksen adalah 2 dikali dengan Pi dikalikan dengan R. Nah, cukup jelas bukan? Oke, ya cukup jelas. Kita akan coba lanjutkan lagi. Nah, kita sudah pelajari bagaimana unsur-unsur kerucut itu, kemudian kita sudah pelajari bagaimana jaring-jaring, bahkan kita sudah menganalisisnya hingga kita menentukan salah satu rumus, yaitu keliling dari busur lingkaran, busur yang terdapat pada juring yang merupakan jaring-jaring atau bagian dari jaring-jaring kerucut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian terakhir untuk materi hari ini kita akan coba menentukan bagaimana luas permukaan kerucut. Nah, kalian perhatikan kerucut setelah kita buka, kita akan menemukan jaring-jaring yang kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya untuk menentukan luas permukaan kerucut, kita perlu menentukan luas dua bangun, yaitu bangun yang ini, kemudian bangun yang ini. Artinya apa? Kita perlu menentukan si luas daripada juring lingkaran dan juga luas dari lingkaran ataupun luas dari alasnya, luas lingkaran alasnya. Nah, setelah ini semua kita temukan, maka
dapat kita rumuskan bagaimana bahwa luas permukaan kerucut ini sama dengan luas juring tersebut ditambah dengan luas apa? Luas daripada alasnya yang alasnya itu merupakan lingkaran. Oke. Setelah kita ketahui bahwa ini merupakan R, kemudian ini tadi C, kemudian ini adalah P dan ini adalah P aksen. Nah, jangan lupa di sini ada garis pelukis yaitu S, di sini juga S. Nah, kita rumuskan di awal bahwa luas permukaan kerucut tadi itu didapat, nah, luas permukaan kita dapat dari luas permukaan tadi, luas permukaan kerucut, luas permukaan kita dapat dari luas juring ditambah dengan luas alas. Nah, yang paling mudah dulu untuk luas alas. Nah, luas alas. Nah, sebentar. Untuk luas alas berarti dia berupa lingkaran. Nah, ini cukup mudah. Kita tahu bahwa jika di sini adalah R, jari-jari lingkaran, maka luas dari alasnya adalah Pi dikalikan dengan R kuadrat. Nah, Pi dikalikan dengan R kuadrat, sehingga untuk luas alas sudah kita temukan yaitu Pi dikalikan R kuadrat. Nah, lantas bagaimana untuk kita dapat menemukan luas dari juring lingkaran? Nah, ini juga cukup mudah tentunya. Kita coba terlebih dahulu luas dari juring. Nah, luas juring ini nanti kita dapatkan dengan menggunakan perbandingan yang telah kita ketahui ketika kita mempelajari materi tentang lingkaran itu sendiri. Nah, bagaimana perbandingannya? Oke, kita coba mengingat kembali. Kita coba terlebih dahulu. Target kita adalah mencari luas juringnya. Luas juring yang ini, luas juring. Oke, sebentar. Luas juring. Nah, oke, kita coba luas juring. Mohon maaf sebentar. Oke, luas juring kita menggunakan perbandingan. Luas juring kita bandingkan dengan luas lingkaran. Nah, ini kan merupakan juring ini adalah bagian daripada lingkaran. Nah, ini seperti ini. Maka lingkaran yang kita gunakan adalah lingkaran yang atas, yang besar, bukan yang kecil. Maka luas juring kita bandingkan dengan luas lingkaran. Oke, kita bandingkan dengan luas lingkaran. Luas lingkaran. Katakan misalkan luas lingkaran. Oke, ini lingkaran akan sama dengan luas yang mana? Nah, bukan luas lagi. Kita coba cari tahu. Kita coba ingat kembali. Kita ingat kembali bahwa ini nanti bisa kita bandingkan dengan panjang daripada busur P aksen. Nah, perbandingannya nanti akan sama dengan panjang dengan busur P aksen ini. Kalau ini panjang busurnya ini, maka kita bandingkan dengan siapa? Dengan keliling lingkaran yang besar. Nah, luas juring. Nah, ini kita teruskan. Maka ini nanti luas juring per, atau kita bandingkan dengan luas lingkaran yang besar. Luas lingkaran yang besar dengan pusatnya adalah C. Kemudian jari-jarinya, ingat jari-jarinya bukan R, ini jari-jarinya adalah S. Nah, maka
luas lingkarannya adalah Pi dikalikan dengan S pangkat 2. Oke, akan sama dengan perbandingan dari panjang busur P aksen. Nah, panjang busur P aksen tadi sudah kita dapatkan, yaitu 2 dikalikan Pi dikalikan R, sehingga ini kita dapatkan yaitu 2 kalikan Pi dikalikan dengan R, ataupun 2 PR. Kemudian kelilingnya berarti adalah keliling dari siapa? Dari lingkaran yang besar. Nah, kelilingnya kita dapat dari siapa? 2 dikalikan Pi. Ingat, di sini bukan R. Di sini jari-jari lingkaran yang besar adalah S. Maka ini 2 dikalikan Pi dikalikan S. Nah, ketika ini sudah kita temukan, kita sederhanakan dulu, boleh? Oke, kita sederhanakan dulu. Nah, ini luas juring dibanding dengan Pi S kuadrat sama dengan, nah ini kita sederhanakan dulu, ini dengan ini kita bagi, maka hasilnya adalah 1. Kemudian ini dengan ini juga 1, sehingga di perbandingan ini akan menghasilkan siapa? R banding S. Nah, setelah kita temukan R banding S, kita lanjutkan bahwa luas juring ini nanti akan luas juring sebentar. Oke. Nah, maka nanti akan kita dapati bahwa luas juring akan sama dengan siapa? Nah, ketika ini sudah seperti ini, maka akan sama dengan nah, ketika ini luas juring, kemudian ini PS kuadrat sama dengan R per S, maka luas juring, coba sambil kita pikirkan. Ketika seperti ini, maka hasilnya siapa? Hasilnya adalah oke, sudah ditemukan luas juringnya, maka akan menghasilkan rumus yang bagaimana? Oke, yang bagaimana? Nah, nanti akan menghasilkan yang seperti ini, yaitu Pi di sini, Pi. Oke, Pi. Sebentar. Oke. Maka di sini Pi kita kalikan dengan S kuadrat. Oke. Kita ulangi. Pi dikalikan dengan S kuadrat, ataupun PS kuadrat yang ini kita kalikan dengan siapa? Dengan R per S, sehingga luas juring kita dapati yaitu, nah ini bisa kita bagi, maka hasilnya adalah Pi dikalikan dengan S dikalikan dengan R, sehingga kita dapatkan untuk luas juring yaitu Pi dikalikan S dikalikan R kuadrat. Sehingga kita kembali ke sini, luas permukaan ini adalah luas juring ditambah luas alas, sehingga kita coba di sini luas permukaan sama dengan, nah tadi kita sudah dapatkan, si luas dari juring, yaitu siapa? Pi dikalikan S dikalikan R, kemudian ditambah luas alas. Luas alas siapa? Luas alas lingkaran. Nah, luas alasnya kan berupa lingkaran. Nah, yang mana? Yang ini, yaitu Pi dikalikan R kuadrat ataupun R pangkat 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi sama dengan
sama dengan, oke sebentar, ini akan menjadi sama dengan Pi siapa? Dikalikan R. Nah, kita sederhanakan, kan ini ada Pi, di sini Pi, nah di sini Pi, kemudian di sini R, di sini R pangkat 2, maka menjadi Pi dikalikan R. Kemudian dikalikan siapa? Dikalikan dengan si S garis pelukis ditambahkan dengan siapa? Dengan R. Nah, begini. Sehingga rumusnya menjadi siapa? Rumusnya menjadi luas permukaan itu boleh menggunakan rumus yang atas ini, yang ini, ataupun menggunakan yang Pi dikalikan R dikalikan dengan hasil penjumlahan daripada S ditambah R. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita tuliskan di sini. Oke, kita tuliskan di sini. Maaf, dihapus dulu. Oke, dihapus dulu, dihapus supaya nanti kita bisa lebih memahami bagaimana untuk rumus ketika kita akan mencari luas permukaan dari si kerucut. Nah, kita ulang di sini. Kita tuliskan bahwa luas permukaan, kita coba, luas permukaan itu sama dengan luas juring ditambah dengan luas siapa tadi? Luas alas yang berupa apa? Lingkaran. Maka sama dengan luas juringnya mana? Luas juringnya ini. Oke. Pi dikalikan S dikalikan R. Maka ini Pi kita kalikan S, kita kalikan R, ditambah dengan luas alasnya siapa? Oh, ternyata luas alasnya adalah siapa tadi? Pi dikalikan R kuadrat. Nah, mohon maaf, kita ulangi ya supaya lebih jelas. Oke, ini Pi dikalikan siapa? Dikalikan R kuadrat. Oh, dikalikan dengan R kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini, atau kita bisa menggunakan yang kita simbolkan tadi. Yang mana? Yang ini. Oke, maka menjadi siapa? Maka akan menjadi Pi dikalikan dengan R. Ini ada Pi, ada R, ada Pi, ada R pangkat 2. Dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan hasil penjumlahan dari S, kemudian ditambah dengan siapa? Oke, dengan yang ini. Nah, siapa dia? R. Nah, maka kita dapatkan luas permukaan. Luas permukaan siapa? Luas permukaan kerucut, yaitu ini dia. Oke, boleh kita gunakan yang ini atau kita gunakan yang ini. Oke, cukup mudah bukan? Nah, kita sudah menemukan rumus dari luas permukaan kerucut. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah ke contoh soal. Oke, kita ke contoh soal. Nah, di sini terdapat soal, yaitu tentukan luas permukaan kerucut dengan jari-jari alas. Jari-jari alas yaitu 14 cm dan panjang garis pelukis. Oke, berarti ada beberapa hal yang diketahui di sini. Kita coba. Pertama, kita ketahui bahwa jari-jari alas tadi merupakan R, kemudian panjang garis pelukis yaitu S. Nah, kan seperti ini. Atau jika kita tuliskan di sini. Nah, kita tuliskan berarti akan menjadi misalnya diketahui seperti ini. Aduh, kurang jelas, maka kita langsung aja ya, langsung saja ke penyelesaian. Kita ke penyelesaian saja, yaitu nah ini sudah diketahui R dan juga S. Sedangkan untuk luas permukaan tadi, luas permukaan kerucut sama dengan luas juring ditambahkan dengan luas alas. Ditambahkan dengan luas alas. Nah, hasil akhirnya adalah siapa tadi? Oke, hasil akhirnya adalah ini. Oke, Pi dikalikan R
dikalikan dengan hasil penjumlahan dari S dan juga R. Nah, kita lihat lagi, P dikalikan R dikalikan dengan hasil penjumlahan dari S dan R. Maka kita tuliskan P dikalikan R dikalikan hasil penjumlahan dari S ditambah R. Oke, kita cek. Nah, sudah. Maka kita lanjutkan. Pi. Nah, perhatikan di sini ada ketentuan Pi-nya kita harus menggunakan 22/7. Nah, jadi nanti kita bisa memilih bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Kita nanti menyesuaikan. Nah, ini sudah ada ketentuan akan lebih mudah. Maka ini akan menjadi 22/7 dikalikan dengan R. R-nya adalah 14, maka dikalikan dengan 14. Kemudian dikalikan dengan S-nya yaitu 13 ditambah dengan R-nya 14. Oke, kita cek lagi. Pi 22/7, R-nya yaitu 14, kemudian panjang garis pelukisnya adalah 13, maka ini akan menjadi 22/7 dikalikan dengan 14 jari-jarinya, kemudian S-nya garis pelukisnya yaitu 13 ditambah jari-jarinya 14, maka ini bisa kita teruskan. Nah, ini 22/7 dengan 14, maka akan menghasilkan siapa? Nah, ini kan bisa dengan ini. Oke, ini adalah 1, kemudian di sini, oke sebentar, 1, kemudian di sini siapa? 2. Nah, tinggal 22 dikali 2, 44 dikalikan dengan 13 ditambah 14 yaitu 27. Nah, maka hasilnya adalah 44 dikalikan 27. Berapa kira-kira? Kita cek saja. 44 dikalikan dengan 27. Oke, kita kalikan. Nah, 7 dikalikan 4 yaitu 28. Oke, 28 ini 4 dikalikan 7 kembali 28. Ini hasilnya 30 ditambah 2 tadi, 4 dikalikan 2 8, kemudian di sini 8. Maka ini ditambah hasilnya adalah 8. 0 ditambah 8, kemudian yang ini hasilnya adalah 11. Nah, oke. Berarti jawabannya adalah 1188. Siapa? Jangan lupa jari-jarinya. Di sini sudah cm, di sini juga sudah cm. Maka ukurannya ataupun satuannya adalah 1188 cm persegi. Oke, cukup jelas ya. Oke, kira-kira seperti itu nanti langkahnya. Sepertinya cukup jelas untuk pembelajaran kali ini. Jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.